Aplikasi Siscodes 2.06 sudah dirilis oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, sebelum kita nanti masuk ke beberapa tutorial ataupun mungkin penggunaan dari aplikasi Siscodes ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung sebagai operator Siscodes. Mari sama-sama kita lihat ada beberapa pembaruan fitur dalam aplikasi Siscodes 2.06. Kalau kita lihat di aplikasi yang versi 2.06 ini, maka di sini kita lihat ada penambahan fitur persetujuan akses data pada saat kita melakukan tes koneksi database. Nah, kalau di versi-versi sebelumnya tidak ada notifikasi seperti ini. Nah, ini contohnya ada notifikasi yang keluar pada saat kita melakukan tes koneksi pada database. Nah, seperti ini, bahwa database yang teman-teman gunakan ini nantinya akan digunakan juga oleh Kemendagri ataupun BPKP dalam hal pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada perubahan juga dan penambahan beberapa fitur di menu pembuatan SPP definitif. Nah, kalau kita lihat ini ada pilihan draft dan pilihan final. Nah, kalau yang versi sebelumnya kan tidak ada pilihan seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat kita membuat SPP itu langsung hanya menu, simpan, cairkan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di penambahan fitur ini, sepertinya aplikasi menginginkan pembuatan SPP itu harus melalui beberapa tahapan. Nah, misalnya setelah SPP draft ini dibuat, kawan-kawan Pemdes langsung mengisikan kwitansi, baru kemudian nanti dicetak SPP-nya. Setelah ditandatangani oleh Sekdes dan Kepala Desa, maka untuk melakukan pencairan SPP tersebut harus dirubah terlebih dahulu menjadi SPP final. Jadi penambahan fitur status draft ataupun final pada SPP untuk mengakomodasi adanya transaksi CMS, Cash Management System, ataupun transaksi non tunai pada aplikasi Siscodes Link ataupun Siscodes Online. Itu perubahan ataupun penambahan fitur di bagian SPP. Kita lihat lagi kawan-kawan. Nah, di sini ada di bagian fitur input penerimaan silpa tahun sebelumnya di bagian penerimaan desa. Nah, di sini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa nanti untuk menginput penerimaan silpa tahun sebelumnya ini disiapkan tabulasi khusus untuk melakukan input silpa tahun lalu. Sementara di tahun-tahun yang sebelumnya, di versi sebelumnya itu, untuk silpa tahun sebelumnya ini masuk ke bagian pembiayaan 1, penerimaan pembiayaan 1. Kalau di sini dia langsung masuk ke bagian penerimaan silpa. Ada tabulasi khusus sepertinya di sini. Oke, nah, seperti ini ya. Jadi nanti kawan-kawan Pemdes untuk melakukan input silpa tahun sebelumnya langsung di bagian tabulasi ini. Ada ekuitas sal di bagian debit, kemudian tinggal diinputkan sesuai dengan sumber dananya. Jadi untuk memudahkan desa dalam mencatat penerimaan pembiayaan berupa silpa setiap tahunnya. Oke, selanjutnya di sini di bagian perencanaan, di input visi misi RPJM desa. Nah, ini juga ada beberapa penambahan fitur yang terdapat pada versi 2.06. Nah, ini adalah bagian penambahannya. Jadi di bagian menu perencanaan desa ada pilihan untuk klasifikasi tipologi desa. Di sini sudah disiapkan beberapa pilihan, ada persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, dan seterusnya. Kita lanjut. Di sini ada penambahan fitur di bagian penyetoran pajak. Nah, di bagian penyetoran pajak ini
uraian transaksi atas nomor bukti kwitansinya pada saat pilih rincian potong pajak di menu penyetoran pajak. Nah, seperti ini memastikan agar desa tidak bingung nantinya dalam memilih bukti potong yang disetor. Jadi di versi sebelumnya kawan-kawan, sebagai informasi, pada saat kawan-kawan melakukan input pajak ataupun penyetoran pajak, tidak ada uraian transaksi seperti ini, sehingga pada saat melakukan pemilihan bukti potong itu banyak teman-teman yang kebingungan bahwa ini pajak atas belanja apa, atas kegiatan apa. Nah, kalau seperti ini kan sudah sangat jelas bahwa di bagian uraian transaksi ini sudah nampak pajak yang terpotong ini, misalkan PPN ini atas belanja apa dan di kegiatan apa. Jadi seperti itu. Oke ya. Masih di bagian penyetoran pajak, penambahan fitur di mana sektor pajak dapat melakukan penyetoran atas potongan kwitansi yang berbeda pada satu jenis pajak yang sama. Nah, jadi nanti kawan-kawan Pemdes pada saat melakukan input penyetoran atas potongan kwitansi itu bisa digabungkan menjadi beberapa pajak dengan catatan masih dalam satu jenis pajak yang sama. Misalkan PPN, artinya digabungkan dalam satu bukti potong itu ada beberapa potongan PPN terhadap belanja-belanja yang lebih dari satu. Kita lanjut kawan-kawan, ini di bagian jurnal umum keuangan desa. Adanya penambahan tampilan kode sumber dana di rincian akun pada saat input rincian jurnal. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa kode ya, kode rincian sumber akun ataupun sumber dana. Ini untuk mempermudah pada saat kita melakukan input jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita lihat apa lagi ini. Oke, berarti di sini nanti ada fitur untuk menginput penyetoran pajak yang dilakukan pada tahun berjalan, tapi sumber dana pajak tersebut bersumber dari pajak terhutang di tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk mempermudah controlling ya, sehingga nanti Pemdes tidak lagi bingung. Nah, ini misalnya sampai bulan sekarang, sampai akhir tahun masih ada beberapa pajak terhutang yang belum disetor. Dengan kata lain, ini menjadi cash on hand ataupun kas tunai yang berada di tangan bendahara karena pajak tersebut belum dilakukan penyetoran. Nah, di aplikasi versi terbaru ini disiapkan menu ataupun fitur pada saat kita melakukan input data penyetoran pajak khusus untuk penyetoran pajak ataupun hutang pajak pada tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan desa tertib pajak dan memudahkan pengawas dalam mengecek data pajak multi-years ataupun yang belum disetor tahun sebelumnya. Oke, itu mungkin ya hasil pengembangan yang dilakukan di versi yang terbaru ini. Oke, ini buku kas pembantu kegiatan. Adanya penambahan kolom belanja pegawai dan belanja tak terduga pada laporan BKU. Oh ya, ini ada tambahan kolom belanja pegawai, ada tambahan kolom belanja tak terduga. Yang di versi sebelumnya ini hanya terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal. Hasil pengembangan berikutnya adalah adanya penambahan laporan tagging di menu laporan pertanggungjawaban. Nah, ini juga ada sedikit fitur yang mempermudah kita untuk nanti melakukan kontrol khusus di laporan berbagai macam tagging yang dilakukan oleh Pemdes, misalnya tagging stunting, tagging BLT, tagging ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, nanti dengan fitur ini kita bisa mengontrol berapa jumlah anggaran dan berapa jumlah realisasi di masing-masing tagging. Jadi lebih mempermudah sehingga tidak lagi kita melakukan backup secara manual. Nah, seperti ini adalah contoh tagging yang
dilakukan oleh kawan-kawan Pemdes saat melakukan input anggaran. Baik, kita lanjutkan di laporan keuangan desa. Adanya penambahan draft catatan atas laporan keuangan ataupun CALK di menu laporan pertanggungjawaban. Ini adalah tambahan fitur kawan-kawan Pemdes pada saat dan ingin membuat catatan atas laporan keuangan, jadi tidak lagi manual. Ini sudah disiapkan oleh aplikasi, tinggal nanti dicetak draftnya lalu sesuaikan. Ini untuk SPP definitif yang tampil di menu pencairan SPP itu hanya SPP yang sudah difinalkan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada dua pilihan SPP, ada SPP draft dan ada SPP final. Nah, nantinya daftar SPP yang akan tampil di bagian pencairan SPP ini adalah SPP yang sudah dipinalkan namun yang belum dicairkan. Beda dengan versi sebelumnya, semua SPP yang sudah dibuat, baik yang sudah final maupun yang belum final, asal belum dicairkan akan tampil langsung di bagian tabulasi ini. Jadi ini akan lebih mempermudah untuk kita mengontrol mana SPP yang sudah final dan sudah siap untuk dicairkan. Kita lanjut. Nah, di sini untuk menghapus ataupun merubah ataupun menambah rincian dari bukti pengeluaran SPP itu tidak bisa dilakukan apabila SPP tersebut sudah difinalkan. Jadi solusinya nanti sebelum kita melakukan penghapusan ataupun perubahan, jika SPP tersebut sudah difinalkan maka dikembalikan ke status draft lagi. Kemudian ini adanya perubahan input data anggaran, semua kegiatan harus input paket kegiatan. Kemudian yang tak kalah penting juga di aplikasi versi 2.06 ini, bahwa sebelum nanti kawan-kawan Pemdes mengajukan ke kecamatan ataupun ke kabupaten untuk memposting anggaran yang sudah diselesaikan, maka sekarang aplikasi mewajibkan untuk penganggaran biaya admin bank dan pendapatan bunga bank. Nah, apabila tidak menganggarkan biaya admin dan pendapatan bunga bank, maka nanti tidak bisa diposting. Akan muncul notifikasi seperti ini. Pendapatan bunga bank dan atau belanja biaya admin bank itu belum dianggarkan. Nah, di sini juga merupakan kontrol bagi penganggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan Pemdes, di mana pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak yang terlupakan untuk mengalokasikan ataupun menganggarkan pendapatan bunga bank dan biaya admin bank, sehingga pada saat penatausahaan itu menemukan beberapa kendala terkait dengan input mutasi bunga bank dan pajak bank. Baik, mungkin ini saja dulu rangkuman-rangkuman seputar perubahan dan pembaharuan dari aplikasi Sisikodes versi 2.06. Sampai jumpa lagi. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan terima kasih sekali lagi bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan membagikan video ini jika bermanfaat. Jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.